Teman-teman, mari kita perhatikan wilayah Greenland yang terletak di bagian paling utara pada peta berikut ini. Berdasarkan peta tersebut, kita dapat melihat bahwa luas wilayah Greenland hampir sama dengan luas benua Afrika. Pada kondisi sesungguhnya, di permukaan bumi, luas wilayah Greenland hanya 2,17 juta kilometer persegi. Sedangkan, luas wilayah Afrika adalah 30,37 juta kilometer persegi. Jika dibandingkan, luas wilayah Greenland hanya 1/14 dari luas wilayah Afrika. Lalu, mengapa pada peta, luas wilayah Greenland terlihat hampir sama dengan luas benua Afrika? Perubahan ukuran Greenland tersebut dapat terjadi karena adanya distorsi atau perubahan pada peta. Karena ketika menggambar peta, kita akan memindahkan permukaan bumi yang semula terletak di atas bidang lengkung 3 dimensi ke bidang datar 2 dimensi. Pemindahan permukaan bumi dari bidang lengkung 3 dimensi ke bidang datar 2 dimensi dilakukan dengan proyeksi. Proyeksi ini memiliki beberapa jenis dan dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dalam pembuatan peta. Sebelum menentukan proyeksinya, kita harus memahami proyeksi dan jenis-jenisnya terlebih dahulu. Marilah kita simak pembahasannya. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar 2 dimensi. Sedangkan, permukaan bumi yang sesungguhnya terletak pada bidang lengkung 3 dimensi karena bentuk bumi bulat pepat. Bentuk bumi bulat pepat artinya memiliki bentuk yang bulatnya tidak sempurna karena mengalami sedikit pelebaran di wilayah khatulistiwa. Mari kita analogikan bumi sebagai buah jeruk karena bentuk keduanya sama, yaitu bulat pepat. Setelah itu, kita analogikan lapisan kulit jeruk sebagai lapisan permukaan bumi tempat terdapat benua dan samudera. Kita dapat menggambarkan benua dan samudera di atas kulit jeruk agar lebih jelas. Sekarang, cobalah memindahkan kulit jeruk yang semula menyelimuti sebuah bidang lengkung 3 dimensi ke atas kertas yang merupakan bidang datar 2 dimensi tanpa merusak gambar benua dan samudera yang telah kita buat sebelumnya dengan beberapa cara. Cara pertama, dengan membuat sayatan spiral pada kulit jeruk, lalu mengulitinya. Cara kedua, dengan membuat sayatan dengan pola tertentu sehingga tidak menyinggung gambar daratan pada kulit jeruk, lalu mengulitinya. Apakah yang terjadi? Terlihat bahwa cara pemindahan gambar benua dan samudera di kulit jeruk pertama tidak berhasil. Sedangkan, cara pemindahan gambar benua dan samudera di kulit jeruk kedua berhasil. Cara pemindahan gambar benua dan samudera yang berhasil inilah yang disebut analogi proyeksi peta, yaitu sebuah cara khusus yang ditujukan untuk memindahkan ketampakan di permukaan bumi pada bidang lengkung ke bidang datar. Proyeksi pada peta adalah cara atau teknis matematis yang bertujuan untuk menggambarkan permukaan bumi yang semula terletak di bidang lengkung 3 dimensi agar dapat berpindah ke bidang datar 2 dimensi tanpa mengalami banyak distorsi. Peta ideal adalah peta yang mampu mempertahankan sifat geometrisnya, yaitu sifat yang berkaitan dengan luas, arah, bentuk, dan jarak objek. Akan tetapi, hal tersebut sulit untuk dapat diwujudkan karena keberadaan distorsi atau perubahan yang terjadi saat memindahkan ketampakan objek di permukaan bumi ke bidang datar. Walaupun sulit untuk meniadakan distorsi, tetapi distorsi dapat diminimalkan. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan distorsi pada peta, yaitu sebagai berikut. Pertama, membagi wilayah pemetaan. Ketika hendak memetakan wilayah yang luas, peluang terjadinya distorsi akan makin tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membagi wilayah yang hendak dipetakan menjadi bagian-bagian yang lebih sempit. Contohnya, ketika kita hendak membuat peta benua dan samudera di dunia, distorsi yang terjadi akan besar seperti yang terjadi di wilayah Greenland pada peta dunia yang sebelumnya telah kita bahas. Kesalahan tersebut dapat diminimalisasi dengan membagi wilayah pemetaan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Contohnya, menjadi wilayah Amerika Utara dan sekitarnya, termasuk Greenland. Kedua, melakukan pemilihan proyeksi.
Proyeksi bersifat khusus untuk memetakan letak wilayah tertentu di permukaan bumi. Ketepatan dalam memilih proyeksi yang sesuai dengan letak wilayah yang dipetakan akan membantu meminimalkan distorsi. Sebelum melakukan pemilihan proyeksi, kita harus mengetahui beberapa macam klasifikasi proyeksi terlebih dahulu. Proyeksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, proyeksi berdasarkan ketentuan geometris. Proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrisnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Proyeksi ekuidistan. Proyeksi ekuidistan adalah jenis proyeksi yang bertujuan untuk mempertahankan jarak antara objek di permukaan bumi yang digambarkan dalam peta. Ketika pembaca peta mengukur jarak objek A dan B di peta, lalu dikalikan dengan skalanya, nilainya sesuai dengan jarak objek A dan B pada permukaan bumi. Contohnya, pada peta berskala 1:10 juta, jarak Jakarta ke Surabaya adalah 7,84 cm. Sementara itu, jarak sesungguhnya di permukaan bumi adalah 784 km. Artinya, jarak pada peta sudah sesuai dengan jarak yang sebenarnya karena 7,84 dikali 10 juta, hasilnya 78.400.000 cm atau setara dengan 784 km. Proyeksi ekuivalen. Proyeksi ekuivalen adalah jenis proyeksi yang bertujuan untuk mempertahankan luasan objek di permukaan bumi yang digambarkan dalam peta. Ketika pembaca mengukur luasan objek A di peta, lalu dikalikan dengan skalanya, nilainya akan sesuai dengan luasan objek A pada permukaan bumi. Contohnya, ketika kita menghitung luas Pulau Jawa pada peta berskala 1:10 juta, luas Pulau Jawa pada peta adalah 12,8297 cm persegi. Sementara itu, luas Pulau Jawa yang sesungguhnya adalah 128.297 km persegi. Artinya, luas pada peta sudah sesuai dengan luas yang sebenarnya karena luas pada peta adalah 12,8297 kali 10 juta persegi, sama dengan 1.282.970 miliar cm persegi atau setara dengan 128,297 km persegi. Proyeksi confirm. Proyeksi confirm adalah jenis proyeksi yang bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan sudut objek di permukaan bumi yang digambarkan dalam peta. Ketika pembaca melihat bentuk objek A pada peta, lalu membandingkannya dengan melihat objek di permukaan bumi, keduanya akan memiliki bentuk yang sama. Contohnya, saat kita membandingkan bentuk wilayah Pulau Jawa pada peta dengan Pulau Jawa di permukaan bumi yang sesungguhnya. Kedua, proyeksi berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal juga disebut sebagai proyeksi zenital. Proyeksi azimutal menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi azimutal dapat digunakan untuk memetakan wilayah 66,5 derajat hingga 90 derajat lintang utara dan lintang selatan atau di sekitar kutub-kutub bumi. Contohnya, untuk memetakan wilayah di kutub utara atau kutub selatan. Proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut disebut juga dengan proyeksi konik. Bidang proyeksi ini berbentuk kerucut, sehingga dinamakan dengan proyeksi kerucut. Ketika kita membuat sebuah kerucut, lalu menempatkannya pada replika bumi seperti globe, kita akan mendapatkan proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut dapat digunakan untuk memetakan daerah di sekitar lintang sedang atau wilayah di 23,5 derajat hingga 66,5 derajat lintang utara ataupun selatan yang terbentang dari timur hingga barat maupun sebaliknya karena sifat distorsinya yang konstan pada garis lintang yang sama. Contohnya, untuk memetakan wilayah Amerika Utara. Proyeksi silinder. Proyeksi silinder menggunakan bidang berbentuk silinder yang diletakkan pada sekeliling globe, kemudian dibentangkan. Proyeksi silinder dapat digunakan untuk memetakan daerah 0 derajat hingga 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan atau di sekitar khatulistiwa. Contohnya, untuk memetakan wilayah negara Indonesia.
Ketiga, proyeksi berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Sebelumnya, kita telah membahas proyeksi berdasarkan bidangnya, yaitu azimutal, kerucut, dan silinder. Ketiganya dapat diatur berdasarkan kedudukan sumbu simetrinya menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Proyeksi normal. Proyeksi normal memiliki sumbu simetri proyeksi yang berimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi miring. Memiliki sumbu simetri proyeksi yang membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Proyeksi transversal. Proyeksi transversal memiliki sumbu simetri proyeksi yang membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus dengan sumbu bumi. Proyeksi transversal juga disebut dengan proyeksi melintang. Kombinasi proyeksi berdasarkan bidang dan kedudukan pada sumbu simetri dikategorikan sebagai proyeksi murni. Penggunaan proyeksi murni masih memiliki keterbatasan kemampuan untuk memetakan wilayah di permukaan bumi. Oleh karena itu, muncullah proyeksi gubahan atau modifikasi. Proyeksi gubahan disebut juga dengan proyeksi modifikasi. Terdapat beberapa jenis proyeksi gubahan, diantaranya sebagai berikut. Proyeksi Bonnet. Proyeksi Bonnet merupakan gubahan dari proyeksi kerucut. Proyeksi ini memiliki bentuk berupa garis meridian utama atau garis bujur utama yang digambarkan sebagai garis lurus, sedangkan garis bujur lainnya digambarkan sebagai garis cembung ke arah meridian utama, sehingga proyeksi berbentuk seperti hati. Proyeksi Bonnet umumnya digunakan untuk memetakan benua. Proyeksi Bonnet memiliki kelebihan dapat menggambarkan wilayah di permukaan bumi dengan mempertahankan luasannya. Wilayah yang berada dekat meridian utama akan akurat sifat geometrisnya atau minim distorsi, sedangkan makin ke pinggir bidang proyeksi, distorsinya akan makin besar. Proyeksi Mollweide. Proyeksi Mollweide disebut juga sebagai proyeksi babinet. Proyeksi Mollweide memiliki garis meridian utama dan lintang utama yang saling tegak lurus di bagian tengah proyeksinya. Panjang garis meridian utama adalah setengah dari panjang garis lintang utama yang dipetakan, sehingga proyeksi Mollweide akan berbentuk elips. Proyeksi ini digunakan untuk membuat peta dengan skala kecil hingga sangat kecil karena dapat mempertahankan luasan areanya, contohnya untuk menampilkan peta dunia. Wilayah pada bagian yang dekat dengan meridian utama akan akurat sifat geometrisnya atau minim distorsi, sedangkan makin ke pinggir bidang proyeksinya, distorsi akan semakin besar. Proyeksi sinusoidal. Proyeksi sinusoidal merupakan gubahan dari proyeksi silinder. Proyeksi ini memiliki bentuk proyeksi yang menganggap kutub sebagai titik, lalu makin membesar ke arah ekuator. Proyeksi sinusoidal ini dapat digunakan untuk wilayah sekitar ekuator dan meridian utama. Ekuator adalah 0 derajat lintang, sedangkan meridian utama adalah 0 derajat bujur. Wilayah yang berada di sekitar ekuator dan meridian utama adalah Afrika dan Amerika Selatan. Oleh karena itu, proyeksi ini banyak digunakan untuk memetakan kedua wilayah tersebut. Proyeksi Mercator. Proyeksi Mercator merupakan gubahan dari proyeksi silinder dengan kedudukan sumbu tegak. Proyeksi Mercator memiliki keunggulan dalam hal mempertahankan jarak antar lokasi, tetapi memiliki kelemahan dalam menampilkan bentuk wilayah karena akan makin menjauh dari ekuator distorsi. Oleh karena itu, proyeksi Mercator ini banyak digunakan untuk membuat peta navigasi seperti pada aplikasi Maps smartphone. Proyeksi Godet. Proyeksi Godet merupakan gubahan dari proyeksi silinder. Proyeksi Godet memiliki bentuk menyerupai irisan kulit jeruk. Proyeksi ini baik digunakan untuk melakukan pemetaan di wilayah daratan karena mampu mempertahankan bentuk, luas, dan jarak di wilayah daratan. Kelemahan dari proyeksi ini adalah tidak bisa menggambarkan wilayah lautan di permukaan bumi. Ketampakan objek di permukaan bumi yang semula terletak di bidang lengkung 3 dimensi dipindah ke bidang datar 2 dimensi menggunakan proyeksi. Saat melakukan pemindahan objek di permukaan bumi akan terjadi distorsi atau perubahan yang tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diminimalisasi dengan cara membagi wilayah pemetaan dan melakukan pemilihan proyeksi. Proyeksi dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan geometris, bidang proyeksi, kedudukan sumbu simetri, dan proyeksi gubahan.
Tiap-tiap jenis proyeksi memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus pandai untuk memilih jenis proyeksi yang hendak kita gunakan.